sudah bergerak, ya, semua sholat wajib dikerjakan, bahkan yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dikerjakan. Tapi pemarah juga, masih emosian juga, kan? Gimana? Gak sedikit loh teman-teman yang seperti itu, kan? Iya. Nah, kenapa kok bisa berarti itu bukan sholat, senam namanya. Oh, tapi kan senam sendiri tadi kan juga berimplikasi positif terhadap mentalnya. Sip. Jadi gini mas, kalau orang cuma senam, berarti emosinya aja yang oke. Betul nggak? Tapi dia belum loncat ke sini. Apalagi ketika dia melakukannya didorong oleh motif ketakutan. Fearness. Takut dosa, takut neraka gitu. Makanya kalau kita masuk wilayah kepada kesadaran, kata-kata wajib itu udah bukan harus, tapi perlu. Bahwa saya perlu sholat, bukan saya harus sholat. Karena need ya, kan? Need. Berarti kalau saya udah perlu, saya nggak terpaksa ngerjainnya mas. Iya. Dan kalau udah nggak terpaksa, nggak akan nyari pahala, nggak akan nyari surga. Bukan itu poinnya gitu. Meskipun ya mas, sorry ya, seenggak ngerti-ngertinya orang sholat, nggak apa-apa juga sih. Seenggaknya lagi sholat nggak ngomongin orang aja. Udah, itu udah bagus. Tapi, kalau dia melakukan gitu hanya sebagai rutinitas, dia hanya mengulang-ulang rutinitas, tapi tidak merubah bagaimana dia bisa menjarak antara pikirannya dengan kesadaran. Makanya, orang yang sadar, lawan katanya mabuk. Betul nggak? Makanya janganlah sholat dalam keadaan mabuk gitu loh mas. Contoh nih, begitu openingnya aja, nggak usah jauh-jauh mas. Sebelum sholat itu ada persiapan. Ingat tadi ya, yang membuat jiwa kita bergejolak itu panca indera. Berarti panca inderanya harus dicek dulu nggak? Iya. Makanya dicek waktu wudhu. Kamu dengar apa sih dari subuh ke zuhur? Kamu lihat apa? Kamu mikir apa? Kamu nanda tangan apa? Dan seterusnya gitu. Itu dicek tuh semuanya. Makanya 50% khusyuknya sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya susah untuk khusyuk gitu. Nah, maka ketika dia udah tahu bahwa panca indera ini nanti yang akan dalam tanda petik di apa ya bahasanya ya, volumenya dikecilin, baru dia masuk ke khusyuk gitu. Makanya dia dimulai dengan iftitah dan seterusnya gitu intinya. Saya ada 2 poin aja. Dalam mengerjakan rutinitas keagamaan ritual, pilihannya cuma ada 2. 1 pakai akal, 2 ngikutin dogma dan doktrin. Selesai. Kalau pakai akal, outputnya sadar. Kalau dogma dan doktrin, kebiasaan. Oh iya. Gitu. Nah sekarang ditanya aja, saya ini sholat kebiasaan apa emang perlu gitu? Apa emang karena takut dosa gitu? Padahal poinnya bukan itu gitu. Sholat itu intinya, kamu perlu jeda sesaat deh dari kesibukan keseharian. Masa sih dari pagi mikirin cuan mulu gitu misalnya? Coba hold dulu sejenak untuk mundur dari pikiran yang ruwet supaya kamu comeback fresh gitu. Makanya diulang 5 kali mas. 5 kali ini tuh latihan sebenarnya. Nggak dapat di subuh, nanti di zuhur. Nggak dapat di zuhur, nanti di asar dan seterusnya. 5 nggak dapat, ada sunnah-sunnahnya. Tapi intinya apa? Latihan untuk menjarak antara aku dan emosiku, antara aku dan pikiranku, aku dan perasaan. Nah, jadi kunci utamanya ngerti dulu sholat itu apa. Karena sholat itu artinya terhubung gitu. Kira-kira gitu.